Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktavianti dari kelas 10 Askep SMK Banjar Mandiri. Di sini saya akan menceritakan sejarah Bung Tomo melawan penjajah Inggris dan Belanda sampai titik darah penghabisan. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Beliau meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober 1981 pada usia 61 tahun. Beliau dikenal rakyat dengan sapaan Bung Tomo. Bung Tomo dikenal oleh rakyat karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang kini berakhir pada tanggal 10 November 1945 yang saat ini masih kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Widodo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah, dan ia pernah bekerja menjadi seorang polisi di Kota Praja, dan ia pun pernah menjadi anggota Sarekat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya. Dan dia pun pernah menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Cina. Sejarah Bung Tomo dalam memperjuangkan bangsa Indonesia begitu sangat dikenal. Sutomo, pejuang asal Surabaya ini, selalu dikenang setiap tanggal 10 November. Pejuang yang satu ini begitu sangat dikenal rakyat karena peran aktifnya dalam peristiwa Perang 10 November 1945. Lalu, bagaimanakah perjuangannya? Mari kita simak bersama-sama. Perang yang mengakibatkan ribuan korban jiwa berjatuhan membuat pria yang bernama Asli Sutomo ini geram, darahnya bergejolak, pikirannya menjadi liar, dan tindakannya pun menjadi keras. Sehingga Bung Tomo bertekad mengajak rakyat Surabaya untuk melawan penjajah Belanda sampai titik darah penghabisan. Tanpa kobaran semangat dari pria yang bernama Asli Sutomo ini, arek-arek Surabaya mungkin sulit untuk mengalahkan tentara Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Ya, dalam tragedi berdarah yang menelan banyak korban jiwa itu, Bung Tomo tampil sebagai koratu andal di depan corong radio, dan dialah yang membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah Inggris dan Belanda sampai titik darah penghabisan. Sehingga Bung Tomo memberikan pidato kepada rakyat Surabaya yang isinya, "Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita mati daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati." Demikianlah cuplikan pidato tersebut sebagai penggerak arek-arek Surabaya. Pertempuran 10 November 1945 bermula dari keluarnya ultimatum yang ditujukan kepada staf Gubernur Soeharto sehari sebelumnya. Bunyi ultimatum tersebut, pertama, seluruh pemimpin rakyat harus menyerahkan diri tepat pada pukul 18.00 pada hari itu dengan tangan di atas kepala. Kedua, seluruh senjata harus diserahkan dan pembunuh Maladi diminta untuk menyerahkan diri. Bagi Bung Tomo, bunyi ultimatum tersebut adalah sebuah penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan. Penolakan terhadap tersebut ternyata membuat pasukan Inggris dan Belanda benar-benar melancarkan serangan pada 10 November pagi. Namun, pasukan sekutu mendapat serangan dari pasukan milisi Indonesia. Dan tidak lupa, Bung Tomo bersama tokoh-tokoh lainnya terus memompa dan membakar semangat rakyat untuk terus berjuang melawan penjajah Belanda dan Inggris sampai titik darah penghabisan. Ya, storytelling dari saya tentang sejarah Bung Tomo. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.